Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Retna Wibawati, NIM 1944673 PT 08327. Kelompok 19 Praktikum Manajemen Pastura tahun 2021. Asisten pendamping Dwi Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan laporan kegiatan mini project acara 3, yaitu penanaman dan pemupukan. Kemudian di sini akan membahas mengenai pengertian penanaman. Penanaman menurut KBBI yaitu kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk mendapatkan hasil produk dari tanaman yang akan dibudidayakan. Kemudian akan membahas mengenai pengertian pupuk dan pemupukan. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik menurut Wicaksono tahun 2013. Kemudian pemupukan merupakan suatu tindakan pemberian unsur hara ke tanah atau tanaman sesuai yang dibutuhkan untuk pertumbuhan normal tanaman menurut Pulung tahun 2005. Kemudian selanjutnya fungsi pemupukan ini yaitu bertujuan untuk mengganti unsur hara yang hilang serta menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk meningkatkan produksi dan mutu tanaman menurut Nyanjang tahun 2003. Kemudian tujuan mini project acara 3 yaitu untuk mengetahui pengaruh pemupukan dengan menggunakan MSG pada dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian alat yang digunakan pada mini project acara 3 yaitu alat yang digunakan berupa pot plastik dan pupuk MSG. Kemudian bahan yang digunakan yaitu tanaman pakan kacang tanah atau Arachis hipogae. Selanjutnya kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum yang pertama akan membahas mengenai profil tanaman. Dalam dunia pertumbuhan, tanaman kacang tanah ini diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, Ordo Leguminosae, famili Papilionaceae, genus Arachis, spesies Arachis hipogae. Kemudian media yang digunakan yaitu dengan menggunakan pot plastik yang berukuran kecil. Kemudian media tersebut akan diisi dengan tanah sebanyak 3/4 dari ukuran pot. Selanjutnya ada proses transplantasi, yaitu dilakukan dengan menanam biji kacang tanah yang sebelumnya sudah dilakukan perendaman. Biji kacang tanah yang sudah ditanam selanjutnya akan disiram dengan menggunakan air hingga tanaman basah dan lembab. Kemudian ada proses pemeliharaan. Nah, proses pemeliharaan ini dilakukan dengan penyiraman sebanyak 2 kali sehari pada minggu pertama, sedangkan pada minggu kedua tanaman akan disiram sebanyak 1 kali sehari. Kemudian pada minggu kedua akan dilakukan pemupukan dengan menggunakan MSG. Kemudian ada proses pengukuran parameter. Pengukuran parameter ini dilakukan selama 4 minggu. Parameter yang diukur yaitu berupa tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Luas daun ini didapatkan dengan mengkalikan rata-rata panjang dan lebar daun. Kemudian ada pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan menggunakan MSG. Pemberian MSG ini dilakukan dengan perlakuan berbeda dosis, yaitu dosis 2 gram dan dosis 6 gram. Kemudian ada proses pemanenan. Pemanenan ini dilakukan setelah pemeliharaan selama 4 minggu. Kemudian caranya ini dengan kacang tanah dicabut. Kacang tanah yang dicabut akan memiliki sistem perakaran yang tunggang dan terdapat nodul pada akar. Kemudian hasil dan pembahasan didapatkan hasil pengamatan pada tabel berikut ini. Pada mini project acara 3, penanaman dan pemupukan akan didapatkan hasil tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun yang lebih besar pada
eee, pemberian MSG dengan dosis 6 gram per pot. Kemudian, pembahasan mengenai pemupukan. Pada praktikum mini project acara 3, pemupukan ini dilakukan dengan menggunakan MSG. Metode pemberian pupuknya itu dilakukan dengan menaburkan MSG pada tanah. Hal tersebut bertujuan agar MSG-nya itu dapat menyebar secara merata pada tanah. Akan tetapi, menurut Gao et al. Tahun 2018, pemberian pupuk metode penebaran merupakan tindakan pemborosan nutrisi, karena nutrisi tersebut tidak langsung ke sekitar perakaran tanaman. Kemudian, kandungan nutrien yang terdapat pada MSG mengandung bahan organik sebanyak 8% hingga 12%, dan nitrogen sebanyak 2% hingga 7%. Selain itu juga mengandung unsur kalsium, magnesium, kalium, fosfor, dan sulfur. Menurut Utami tahun 2016. Faktor yang mempengaruhi serta hubungannya efek pemberian pupuk terhadap produktivitas tanaman, yaitu akan memiliki kandungan nutrien yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Monosodium glutamat itu terdiri dari glutamat sebanyak 78%, 12% natrium, dan 10% air. MSG ini merupakan senyawa yang larut dalam air, serta terdapat kandungan kimia yang berperan untuk menyuburkan tanaman. Selain itu, MSG juga mengandung asam amino yang berperan untuk membantu pertumbuhan tanaman pada waktu muda. Selain itu, juga dapat merangsang agar daun lebih banyak pertumbuhannya. Kemudian dapat memberikan daya tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, juga MSG mengandung ion hidrogen. Jika tercampur dengan air, akan menghasilkan senyawa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan akar dan batang, menurut Pujiansyah et al. Tahun 2018. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan pada mini project acara 3 yaitu tanaman yang dilakukan pemupukan dengan menggunakan MSG sebanyak 6 gram per pot akan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi. Kemudian hasil yang didapatkan pada MSG tersebut itu disebabkan karena mengandung asam amino yang berperan untuk membantu pertumbuhan tanaman sewaktu tunas, serta juga dapat merangsang pertumbuhan daun yang lebih banyak. Selain itu, MSG juga terdapat ion hidrogen yang jika tercampur dengan air akan menghasilkan gas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan akar dan batang. Berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun laporan mini project acara 3. Berikut lampiran yang digunakan untuk perlakuan pemupukan pada mini project acara 3. Berikut footage video yang dilakukan selama mini project acara 3. Yang pertama itu dilakukan persiapan media, yaitu dengan memasukkan tanah ke dalam pot sebanyak 3/4. Kemudian ini biji dimasukkan ke dalam tanah, kemudian disiram dengan menggunakan air hingga tanah menjadi lembab. Selanjutnya ini ada pengukuran di minggu pertama, yaitu meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Kemudian dilakukan pengukuran pada minggu kedua, caranya itu sama seperti pada minggu pertama. Kemudian ini pemupukan pada minggu kedua, yaitu dengan dosis 6 gram dan 2 gram.
Kemudian dilakukan pengukuran pada minggu ketiga, caranya sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Kemudian ini dilakukan pengukuran minggu keempat, caranya sama. Kemudian ini ada proses pemanenan, yaitu dengan, mencabut tanaman. Didapatkan hasil sebagai berikut. Sekian dan terima kasih, pemaparan laporan praktikum manajemen Pastura tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.